Shalom, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini renungan kita berbicara mengenai doa Tuhan Yesus yang menyatakan Dia telah menyatakan nama Bapa di sorga. Mari kita baca dulu dari Yohanes pasal 17. Ini doa Tuhan Yesus ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Yang dimaksud itu semua orang di sini adalah murid-muridnya yang Bapa di sorga berikan kepada Tuhan Yesus. Yesus bilang, bukan kamu pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dalam konteks yang di sini itu yang 11 orang, karena Yudas sudah tidak ada lagi. Oke, apa artinya menyatakan nama Bapa itu? Karena ini bukan nama seperti nama manusia, kayak nama orang gitu ya, nama saya Irnawan, bukan begitu. Karena dengan dinyatakan nama ini berkali-kali Yesus mengungkapkan, ini murid-muridnya bisa mengenal kasih Bapa, bisa berada dalam kasih Bapa. Jadi bukan nama dalam arti nama manusia, karena Elohim itu tidak punya nama seperti kita punya nama manusia. Kecuali Elohim yang menjadi manusia itu, sang Logos menjadi manusia, itu Yesus, hanya itu namanya. Ya, di zaman itu banyak orang Yahudi namanya Yesus ya. Nah, tetapi kalau nama dalam pengertian apa yang kita mau bahas ini yang justru penting. Nama Bapa yang dinyatakan Yesus itu yang mana? Karena itu punya makna. Karena nanti kita akan melihat bahwa nama Elohim yang muncul dalam tiap zaman itu sesuai dengan karyanya. Misalnya dalam zaman Nuh ya, dia yang muncul itu nama Elohim, yaitu Tuhan seluruh bumi, yang karyanya itu dia menghapuskan manusia dalam manusia seluruh bumi ya. Dihapuskan dalam zaman Nuh. Kemudian kalau El Shaddai, nama yang muncul di situ adalah El Shaddai. Shad itu istilahnya buah dada, dan itu adalah feminin. El itu strong one. Jadi Elohim yang muncul, yang menyatakan diri kepada Abraham itu adalah Elohim yang bersifat feminin. Karena apa? Karena janjinya kepada Abraham beranak cucu. Kan itu perempuan ya yang melahirkan kan. Nah kemudian dalam kasus itu Musa, itu lain lagi. Itu Elohim yang tampil di situ menyatakan diri adalah Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan perang ya. Nah, kenapa dikata Tuhan perang? Ya karena memang janjinya kepada Israel untuk memberikan tanah perjanjian. Di situ ada 7 bangsa yang akan harus diperangi ya, begitu. Nah, ini satu lagi nih. Dalam perjanjian baru Yesus nyatakan nama Bapa karena sesuai dengan karyanya. Nanti kita melihat dulu. Tapi kita lihat dulu ya di dalam saya perlu baca dua ayat dulu ya, bahwa Elohim itu membuat nama bagi dirinya sesuai karyanya. Kita baca dulu Yesaya 63 ya, ayat yang ke-12. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Jadi Elohim itu membuat nama abadi dengan cara berkarya kepada manusia. Di sini juga di ayat 14 juga mengatakan, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Nah, kemudian di dalam Yeremia juga itu dinyatakan, ya, ayat yang ke Yeremia 32 ayat yang ke-20, engkau yang memberikan tanda-tanda mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga ini dia tujuannya, sehingga ya akibat karyanya itu engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Jadi nama itu adalah karakteristik ya, sifat-sifat ciri-ciri unik daripada Elohim, di mana itu terlihat dari karya-karyanya itu ya. Nah, coba dulu kita lihat ketika Musa bertanya ya kepada dia waktu dia mau diutuskan, dia ditanya, Musa nanya, nanti kalau orang Israel tanya siapa namanya bagaimana? Ini saya baca dulu ya, Keluaran. Ini kita harus bacanya pakai versi LT. Kalau pakai LI hanya Allah aja di situ sebut. Kalau di LT ini ada nama aslinya aja muncul di situ ya. Nah, mari kita lihat dulu ya. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13 ya. Ini Musa nanya ya. Siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka, kata Musa di ayat 13. Ayat 14-nya berfirman Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Ini yang nama yang ditanya Musa, dijawab Tuhan, aku ada yang aku ada. Istilah Ibraninya ini Ehyeh Asher Ehyeh. Itu terjemahannya itu I am that I am. Itu artinya
Elohim yang hadir kekal secara aktif. Ini bukan nama seperti nama manusia, ini karakteristik, ya. Dan kemudian tampil di sini kalau dalam Keluaran 15 itu Elohim Elohim perang, Yahweh, ya. Kalau saudara lihat nanti coba dulu apa kita perbaca ya. Di nyanyian ini ya, ayat 3. Ayat Keluaran 15 ayat 3. Yahweh adalah pahlawan perang. Nah, jadi nama yang ditanya Musa juga sebenarnya bukan nama dia nanya nama kayak nanya nama orang, bukan. Itu yang ditanya Musa karakteristiknya kayak seperti apa, ciri-ciri utamanya kayak apa kalau nanti ditanya itu Elohim itu yang seperti apa. Nah, itu yang ditanya sama Musa. Baru dijawab I am that I am, ya. Oke. Nah, sekarang kembalilah kepada Yesus ini ya. Aku telah menyatakan namamu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita harus lihat Yesus itu imam besar. Kalau dalam kitab Ibrani jelas dikatakan ia imam besar menurut aturan Melkisedek. Nah, kita harus cari tahu dulu Melkisedek ini dalam kejadian ini siapa ini dia? Dia imam besar, dia imam juga ya. Bagi siapa? Nah, di sini kelihatan ini kasusnya Melkisedek yang muncul di Kejadian pasal 14 ya. Perhatikan dulu di sini ayat 18 saya baca ya. Dan Melkisedek Raja Salem bawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. Melkisedek itu imam bagi El Elyon. El Elyon itu the most high God, yang artinya Elohim yang maha tinggi, berotoritas di sorga di bumi. Ya, bahkan dikatakan di ayat 19, diberkatilah Abraham oleh El Elyon yang empunya langit dan bumi. Jadi nama Bapa yang dinyatakan, karena Yesus juga adalah imam besar menurut aturan Melkisedek, maka Yesus itu menjadi imam besar bagi El Elyon juga, ya. Jadi nama Bapa yang dimaksud Yesus itu adalah El Elyon, the most high God, yang berotoritas atas surga dan bumi dan memiliki yang punya langit dan bumi. Dan hubungan Bapa anak kita tahu itu hubungan soal warisan. Kalau anaknya ini sudah akil balik, ke Galatia itu jelaskan, dia akan memperoleh warisan. Jadi Yesus juga setelah dia mati, bangkit, dia memperoleh warisan. Apa warisannya? Dia katakan segala otoritas di Matius 28 tuh, segala otoritas sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Ya, karena kenapa? Karena Yesus itu adalah, karena dia bapaknya itu El Elyon, the most high God, yang punya otoritas sorga bumi, yang punya langit bumi, itu diberikan kepada Yesus otoritas itu. Barulah Yesus kasih perintah sama muridnya, jadikan semua bangsa muridku, ya. Jadi dasarnya otoritas itu sudah di tangan Yesus, ya. Nah, oke lah. Itu kita lihat dulu sebentar di Lukas. Di Lukas juga dikatakan Yesus itu anak yang maha tinggi, anak El Elyon ya, ayat 32 ya, Lukas pasal 1. Dia akan menjadi besar dan akan disebut putra yang maha tinggi, ya. Artinya putra atau anak daripada El Elyon. Itu aslinya ya, pengertiannya ya, the most high God. Nah, oke lah. Sekarang kita masuklah ke dalam aplikasinya, apa ini artinya ini ya. Kalau Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek, dia itu punya otoritas surga di bumi. Aplikasinya begini. Penginjilan atau keselamatan lah ya, itu bicara soal otoritas. Bukan soal respon manusia, bukan soal kehendak manusia, bukan. Pokoknya Bapa di surga sudah dikatakan itu di kitab di Timotius atau Titus itu. Bapa menghendaki semua orang diselamatkan. Yesus juga sudah bilang di dalam Yohanes 12:32, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Juga nanti setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pokoknya itu bicara, kenapa? Kenapa begitu? Karena bicara otoritas. Keselamatan itu soal otoritas. Kalau Yesus bilang, datang padaku, datang. Matius itu sedang sibuk dia ngurus kursi duitnya. Matius, ikut aku, ikut. Ya. Pokoknya kalau Yesus bilang perintah, nggak ada yang bisa melawan itu. Ya. Karena apa? Otoritas, ya. Jadi keselamatan soal otoritas. Ya, jangan lagi beritakan Injil kayaknya Yesus itu kayak pengemis ketok-ketok pintu begitu. Pintu hati siapa orang, ayo siapa yang mau buka pintu, merespon supaya kau selamat apa? Gimana? Yesus bukan pengemis, dia punya otoritas di sorga di bumi sebagai anak El Elyon, ya, sebagai ahli waris daripada El Elyon, ya. Nah, oke, sekarang kalau misalnya Yesus sudah punya itu, bagaimana dia menyelesaikan, dia mau menegakkan kerajaannya di bumi, dia mau menaklukkan segala sesuatu di bumi sesuai rencana Bapa semula. Bagaimana caranya? Yesus pilih dulu buah sulung, timnya yang lebih dulu matang, dibentuk dulu oleh Yesus, dimatangkan dulu ya. Kalau Petrus bilang, Yesus bilang,
Petrus tuh, I will make you a fisher of men. Ya, dari penjala ikan kau jadi penjala manusia. Itu Yesus tuh tugasnya. Dia akan bentuk kita menjadi raja-raja dan imam-imam menurut aturan Melkisedek. Supaya apa? Kita bersama dengan Yesus menaklukkan segala sesuatu. Sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengakui Yesus adalah Tuhan, semua manusia diselamatkan. Itu dia apanya. Tapi dalam dunia kekristenan masalahnya keimaman kan udah rusak. Ya. Kalau ajaran Nikolaus terbelah lah. Kalau Katolik itu ada imam, ada kelompok umat. Kalau Protestan ada pendeta, ada jemaat. Bagaimana lagi orang mau dibentuk sebagai imam-imam menurut aturan Melkisedek? Sudah nggak bisa. Itu sebabnya Yesus punya kawanan kecil. Kalau dalam Lukas 12:32 itu dikatakan itulah yang Bapa berkenan memberikan kerajaan kepadanya. Nanti kita akan ditampilkan ya ketika Tuhan Yesus datang. Biasa orang Kristen bilang kedua kali. Dia akan tampilkan kita sebagai buah sulung untuk menaklukkan segala sesuatu supaya terbukti memang Yesus punya otoritas di surga di bumi. Setiap lutut nanti bertelut, lidah nanti mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Amin.